Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi. Untuk memulai renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur padamu karena kami dapat memulai hari ini dengan tubuh dan pikiran yang sehat. Biarlah kami membuka dan menyiapkan hati kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga dapat kami pakai sebagai penerang bagi jalan kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan kali ini adalah menaruh simpati. Dan ayat pokok terdapat di dalam Kolose 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12, demikian bunyinya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam Alkitab versi Godward Translation, kenakanlah belas kasihan diterjemahkan sebagai tunjukkan simpati. Jadi, Kolose pasal 3 ayat 12, menurut Alkitab Godward secara lengkap akan tertulis demikian. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, tunjukkan simpati, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kata simpati berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari gabungan kata sim yang berarti bersama-sama, harmonis, kebersamaan, dan pathos yang berarti perasaan. Kita memerlukan pengertian dan perasaan bersama bahwa dia manusia, saya pun manusia. Maka saya harus mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki rasa simpati, kemurahan, serta hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Kadang-kadang kita menjumpai orang yang kurang bersimpati, kurang bermurah hati, dan kurang berbelas kasihan. Mengapa? Karena dia lupa bahwa dirinya sendiri adalah manusia dan suatu saat akan membutuhkan simpati dari sesamanya yang juga seorang manusia. Dalam hubungan antar manusia diperlukan sebuah persekutuan yang mengikat keduanya berdasarkan emosi yang positif, yaitu simpati. Jadi pada dasarnya, simpati memenuhi dua kebutuhan manusia. Kebutuhan untuk menerima perasaan orang lain, dan kebutuhan untuk perasaan kita diterima. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab mengajarkan tentang simpati, yaitu bagaimana kita memiliki belas kasihan dan kemurahan. Kita harus setiap saat menyatakan kemurahan yang didorong oleh belas kasihan. Prinsip simpati adalah memberikan simpati kepada orang lain, maka kepada kita akan diberikan simpati. Pada saat kita memberi simpati kepada orang lain, maka kepada kita akan diberikan simpati. Pada saat kita menyatakan belas kasihan kepada orang lain, maka kita akan menerima belas kasihan. Urutan ini tidak boleh salah dan tidak boleh dibalik. Jadi kita menjadikan belas kasihan, simpati, memperhatikan orang lain sebagai umpan untuk memancing berkat lebih besar lagi dari Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Jangan kita lakukan seperti itu. Simpati yang benar dan tulus adalah karena hati kita digerakkan oleh Tuhan. Karena pimpinan Tuhan, karena kasih Tuhan
yang beratkan kita untuk memperhatikan orang miskin, memperhatikan orang sakit, memperhatikan orang yang kesusahan, memperhatikan orang yang membutuhkan semangat hidup, dan sebagainya. Kita sebagai manusia yang tidak sempurna tentu saja memerlukan simpati untuk dikuatkan, dan pada saatnya juga kita memberikan simpati yang menguatkan orang lain. Sehingga terjadilah persekutuan yang harmonis. Ada sebagian orang berpendapat bahwa persekutuan adalah terutama untuk membangun hubungan vertikal, yaitu kepada Tuhan saja, tanpa memperdulikan hubungan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama. Hubungan horizontal yang baik adalah apabila orang-orang berada di dalamnya mampu hidup dalam persekutuan untuk saling mendorong dalam kasih dan saling menasihati. Seperti ditulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24. Saya bacakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di dalam Alkitab banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya persekutuan. Ayat-ayat tersebut antara lain dapat juga saya bacakan di dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kemudian di dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Kemudian di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan yang terakhir dapat di dalam Filemon 6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ketika kita berada dalam suatu persekutuan, beban dan masalah yang ada tidak lagi kita pikul sendiri, tetapi kita beroleh kekuatan karena ada teman-teman kita, ada saudara-saudara seiman kita yang menopang dan menguatkan kita melalui saksian dan kemenangan yang telah mereka alami. Contoh simpati yang telah saya alami sendiri adalah beberapa bulan yang lalu kaki kanan saya bermasalah. Beberapa teman dan saudara seiman menganjurkan untuk segera periksa ke dokter. Dan setelah itu saya beberapa kali berobat ke dokter. Kemudian ada seorang ibu yang mengungkapkan rasa simpatinya. Bukan hanya memberi saran, nasihat ini itu saja, tapi juga secara fisik beliau memberi saya obat gosok seperti ini. Dan saya merasakan manfaatnya sampai sekarang, yang mungkin secara harga bisa dibeli, tetapi nilainya tidak sebanding dengan perasaan yang saya merasa diperhatikan, diberi belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, membangun dan menguatkan sesama dalam persekutuan bukanlah hal yang sia-sia. Tidak ada persekutuan yang dapat berjalan dengan baik apabila di dalamnya tidak ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Melalui renungan pagi ini, marilah kita meningkatkan hubungan kita dengan sesama kita, dengan saling bersimpati dalam persekutuan, saling melayani, mengasihi, mengampuni, menghibur, membangun, dan menguatkan satu sama lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu yang telah memberi pelajaran kepada kami bahwa menaruh simpati adalah salah satu ajaran iman Kristen yang ditujukan sendiri oleh Tuhan Yesus, di mana Dia selalu bersimpati, berbelas kasihan kepada semua orang yang memerlukannya, yang sedang susah dihiburkan, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang merasa ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Tuhan memberikan ketenangan. Kami mohon biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan kepada kami kemampuan untuk selalu menaruh simpati kepada semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.